Ya, dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu panduan Hizbul Wathan, menjelaskan prinsip prinsip dasar dan struktur organisasi. Nah, yang pertama yaitu pengalaman akidah Islamiyah, di mana masing-masing anggota itu harus berakidah Islamiyah. Nah, mempunyai dasar Islamiyah, mempunyai tauhid, dan mempunyai akhlak. Kemudian yang kedua dari prinsip dasar dan struktur organisasi, yang kedua yaitu pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, prinsip dari dasar dan struktur organisasi yang ketiga yaitu pengamalan kode kehormatan pandu. Nah, prinsip dasar dan struktur organisasi, nah, yang sudah dijelaskan tadi, sekarang dilanjutkan dengan pembelajaran atau pendidikan, pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu 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 sistem beregu yaitu sistem kelompok dan tidak perorangan. Nah, dibentuk dengan peregu supaya ada satu rukun di dalam regu tersebut. Nah, kegiatan tersebut ya. Uh, Tadi mengulas metode yang satu yaitu pendidikan menggunakan peregu. Nah, yang sekarang yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Nah, jadi Hizbul Wathan itu kegiatannya itu di luar lingkungan keluarga dan di luar lingkungan sekolah. Nah, dan supaya apa? Dilaksanakan di luar lingkungan. Nah, supaya peserta itu mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitar kegiatan tersebut ya. Bahkan segi sosial dan kemasyarakatan itu akan diperoleh oleh peserta Hizbul Wathan karena kegiatannya di luar dari lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, meningkatkan dan menantang. Nah, itu adalah kegiatan dan uh, struktur organisasi. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan yang menarik supaya tidak membosankan bagi peserta Hizbul Wathan. Dan kemudian di samping menarik ada menyenangkan. Dan peregu itu akan ikut kegiatan kegiatan yang dilakukan itu bersifat menyenangkan dan menantang supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan senang. Yang keempat yaitu menggunakan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecepatan. Menggunakan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Di sini juga menjelaskan tentang kode kehormatan, yaitu yang pertama adalah janji pandu. Dan yang kedua yaitu menolong siapa saja semampu saya. Dan ketiga mentaati peraturan-peraturan. Pandu HW. Nah, di dalam janji Nah, di sini menjelaskan tentang Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan. Yang pertama, Pandu Hizbul Wathan itu dapat dipercaya. Yang kedua, Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati. Yang ketiga, Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib berjasa. Yang keempat, Pandu Hizbul Wathan itu suka berdamai dan persaudaraan. Nah, yang kelima, Pandu Hizbul Wathan itu sopan, santun dan berwira. Yang keenam, Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi
semua makhluk hidup. Yang ketujuh, Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. Yang kedelapan, Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. Yang kesembilan, Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. Yang kesepuluh, Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu dijelaskan di materi kedua, Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Nah, itu ada materinya ya. Nah, di sini dijelaskan tentang pasukan. Nah, itu misalkan regu 1 dan regu 2 dan regu 3. Nah, itu dijadikan satu, itu menjadi pasukan. Nah, itu ya. Jadi satu pasukan itu terdiri dari 4 regu. Ya. Nah, kemungkinan besar itu penjelasan materi yang kedua, panduan Hizbul Waton, prinsip dasar dan struktur organisasi. Nah, itu saya memperrangkum. Nah, itu materi yang kedua. Nah, apabila ada salah atau kurangnya penjelasan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.